Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberikan kesehatan dan kita masih bisa mengikuti acara webinar. Ini edisi keempat, masih dalam komunitas Ayah Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik Wahai Ayah, lindungi kesehatan jiwa anakmu. Untuk lebih lanjutnya kita persilakan kepada Ayah Zaid untuk menyampaikan materinya. Pada Ayah Zaid kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, ayah bunda yang memang Allah takdirkan untuk bisa hadir di webinar ini yang bermanfaat. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pembahasan tentang bagaimana saya sebagai selaku inisiator komunitas Ayah Cerdas. Ini adalah webinar yang ketiga, berarti sudah bulan ketiga kita melaksanakan kajian-kajian tentang komunitas segala kesehatan jiwa anakmu. Ada yang bertanya, kenapa sih harus ayah gitu judulnya? Kenapa sih harus ayah gitu? Karena memang selama ini fenomenanya yang mengikuti parenting adalah lebih banyak kaum ibu-ibu. Kita sini hanya ingin memunculkan sosok ayah sebagai penanggung jawab keluarga, sehingga ketika menjadi penanggung jawab keluarga, maka dia adalah penanggung jawab dari sebuah pendidikan di keluarga begitu. Secara isinya, materinya bisa diserap oleh ayah, bunda ataupun saudara-saudara kita yang memang ingin mempersiapkan diri menjelang pernikahan atau menjelang kedatangan seorang anak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya terakhir sekolah kuliah di Magister Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Bandung, Sunan Gunung Jati begitu. Nah, saya mengambil judul komunitas Ayah Cerdas ini diambil dari hadis Rasulullah bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan di akhiratnya begitu. Maka ketika disebutkan ayah yang cerdas adalah ayah yang mempersiapkan bekal bagi keluarganya untuk mencapai kehidupan di masa depan, yaitu akhirat begitu. Karena kan ayah dari teman saya Zaid Muhammad, seorang guru di SMP Islam Terpadu Budi Luhur Cimahi. Selamat datang pada ayah bunda yang sudah berkenan hadir. Kita sudah melewati jam 10. Langsung saja. Sungguhnya jiwa dapat tumbuh dengan pendidikan yang baik, sebagaimana tubuh dapat tumbuh dengan gigi yang baik. Pertumbuhan tubuh memiliki batas yang jelas dan tidak akan terlewati. Apabila sudah sampai puncak, maka kembali mundur ke belakang. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita dari kecil gitu ya, tumbuh besar gitu ya, dari bayi sampai ke anak-anak, dari anak-anak sampai remaja sampai usia dewasa. Begitu sudah ada batasnya tubuh itu untuk tumbuh. Dan ketika sudah masa tua, masa lansia, tubuh itu akan membungkuk dan kembali gitu ya, menjadi seperti anak kecil begitu. Nah, sedangkan jiwa apabila sudah sampai puncak sedangkan jiwa ini berkaitan erat dengan kehidupan seseorang. Jadi tidak akan berhenti sampai berhentinya napas atau meninggalkan madrasah
yang luas ini. Jadi memang jiwa ini adalah aspek yang ada dalam tubuh ini, sehingga pertumbuhannya juga akan terus dikembangkan, dididik sampai akhir hayat nanti. Begitupun dengan anak-anak kita begitu ya. Ini menurut Syekh Muhammad Al-Qidris Husain. Nah, kata-kata jiwa itu saya ambil sebenarnya banyak di dalam Al-Quran itu ada banyak. Saya mengambilnya dari 4 kata dan 4 tempat lah, 4 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Maidah ayat 45, yang kedua Al-An'am ayat 93, yang ketiga Al-Maidah ayat 30, dan Az-Zumar ayat 42. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 45, dan kami telah tetapkan terhadap di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata begitu ya. Jadi memang ini menggambar hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun akan dikisasnya. Jadi luka-luka akan dibalas dengan luka-luka begitu aja. Jadi nafs atau jiwa pada ayat ini adalah sesuatu yang memiliki eksistensi tubuh dan hakikatnya ruh. Jadi memang jiwa ini terdiri dari tubuh dan ruh gitu. Lalu selanjutnya Al-An'am ayat 93, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah gitu nyawamu. Nah, dalam surat Al-An'am ini jiwa didefinisikan sebagai ruh, sebagai nyawa gitu ya. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Kita tahu bahwa kita itu ada dulu awalnya adalah darah, lalu berubah menjadi daging dan menjadi sesak tubuh, sehingga ketika di usia 4 bulan ditiupkan ruh untuk menghidupkan jiwa badan ini begitu ya. Nah, maka jiwa yang dimaksud di dalam surat Al-An'am ini adalah nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Nah, di surat Al-Maidah dah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Nah, di dalam kisah Qabil ini terdorong oleh hawa nafsunya untuk melawan fitrah dan membunuh saudaranya. Fitrah manusia itu awalnya adalah cenderung kepada kebaikan. Jadi ketika misalkan memang Qabil ini punya hawa nafsu lalu ingin membunuh saudaranya karena iri, karena dengki gitu ya kepada saudaranya, maka dia melawan fitrahnya sebagai manusia yang cenderung kepada kebaikan. Jiwa dalam surat ini suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Itu karena yang terakhir ada surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Jadi memang Allah memegang jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dunia, dan Allah juga memegang jiwa-jiwa yang orang-orang yang sedang keadaan tertidur gitu ya. Di dalam surat ini nafs atau jiwa sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Jadi memang dalam kaidah bahasa Arab satu kata bisa berbeda makna tergantung kalimat selanjutnya. Jiwa bisa berarti emosional, jiwa bisa berarti psikologis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari beberapa surat yang tadi saya sebutkan, jiwa dalam Al-Qur'an itu yang pertama adalah dia sifatnya ruh. Ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, yang kedua sifat, artinya sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan kebaikan ataupun kejahatan. Itu adalah ruh. Yang ketiga adalah perasaan pada diri manusia. Itu adalah definisi jiwa di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, tujuan akhir setiap jiwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadihi wadkhuli
jannati. Sadaqallahu alazim. Kita sudah mengenal dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di ridhonya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Tentu kita ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita ataupun anak-anak kita harus mempunyai tujuan yang pasti kemanakah jiwa ini akan pergi. Begitu. Nah, oleh karena itu, menurut surat Al-Fajr ayat 27 ini, seharusnya kita kembali kepada Allah. Karena apa? Manusia atau jiwa manusia itu berasal dari surga. Berasal dari surga, maka dia akan kembali kepada surga. Kita ini awalnya manusia surga, maka kembali kepada surga juga, begitu ya. Makanya ketika kita akan meninggal, ataupun anak-anak kita akan meninggalkan dunia ini, pastikan bahwa kita memiliki jiwa yang tenang. Jadi selama masa hidup, anak-anak kita selama masa hidup sampai dia menjelang kematiannya gitu ya, walau alam gitu kapan, pastikan bahwa anak-anak kita memiliki jiwa yang tenang sehingga mendapatkan gelar atau mendapatkan derajat jiwa yang tenang, yaitu mutmainah. Nah, jadi inginkah kita sekeluarga, ayah, bunda, dan anak-anak kita itu ya, ketika dipanggil oleh Allah itu dengan sebutan ya ayyuhan nafsul mutmainnah gitu ya. Jadi wahai jiwa yang tenang gitu ya. Itulah tujuan akhir kita. Begitupun dengan anak-anak kita. Pastikan bahwa anak-anak memiliki tujuan sedari kecil, bahwa anak-anak itu memiliki tujuan yang pasti, yaitu menjadi jiwa yang tenang, menjadi makhluk surga, menjadi hamba Allah yang kembali dengan jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Ini ada sebuah hadis dari Ubadah bin Samit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Sebaliknya, barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, Allah juga membenci perjumpaan dengannya. Aisyah atau sebagian istri bilang berkomentar, kami juga cemas terhadap kematian. Wahai ya Rasulullah, Nabi SAW bersabda, bukan begitu maksudnya. Namun maksud yang benar, seorang mukmin jika kematian menjemputnya, ia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan karamahnya. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang lebih dicintai daripada apa yang dihadapannya. Sehingga ia mencintai perjumpaan Allah dan Allah pun mencintai perjumpaan kepadanya. Sebaliknya orang kafir jika kematian menjemput, ia diberi kabar buruk dengan siksa Allah dan hukumannya. Sehingga tidak ada yang lebih ia cemaskan di hadapannya. Selain dia membenci perjumpaan dengan Allah. Jadi memang kalau bagi kita umat muslim atau umat yang memang mudah-mudahan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi kita yang yakin bahwa Allah tauhidnya sudah lurus dan dipegang terus sampai akhir hayat gitu ya. Maka ketika sakaratul maut itu Allah akan menggambarkan, inilah tempat terakhirmu surga gitu kan. Nanti kita akan tersenyum, kita akan bahagia begitu kan. Banyak kisahnya para syuhada terutama gitu ya, begitu meninggal dunia di ujung akhir ayatnya adalah dengan tersenyum gitu, dengan tersenyum. Tapi banyak juga orang-orang kafir yang memang dalam kekufuran, yang tidak beriman kepada Allah gitu ya, ketika meninggal dunia justru dengan senyum yang memang tidak enak untuk dipandang atau dengan wajah yang tidak enak dipandang. Gitu. Itu berarti ketika sakaratul maut itu ditampakkan bahwa tempat akhirnya adalah neraka begitu. Dan pastikan anak-anak kita sepanjang hayatnya dan di akhir hayatnya itu tersenyum ayah bunda gitu ya, tersenyum dengan karena dihadapkan dengan surganya Allah. Nah itu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Sedikit definisi-definisi tentang jiwa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi memang jiwa ini maknanya luas. Ada yang memang mengatakan ruh, ada yang mengatakan emosional, ada yang mengatakan mental gitu kan.
ada yang mengatakan sifat ataupun karakter. Memang jiwa ini sifatnya sebenarnya tidak terlihat gitu ya. Kalau kita mendengar lagu Indonesia Indonesia Raya gitu ya. Jiwa raga kami kan, jiwa dan raga. Ini memang artinya kita terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa itu sesuatu yang tidak terlihat dalam diri kita dan raga adalah sesuatu yang terlihat. Nah, kalau raga kita berikan makanan supaya tumbuh dengan maksimal, maka raga ataupun sebaliknya juga harus diberi gitu ya, diberi makanannya. Ini ada sebuah definisi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi memang jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang memang mampu memberikan sesuatu yang produktif, memberikan sebuah karya gitu ya, memberikan sifat yang terbaik, memunculkan akhlak yang baik untuk komunitasnya. Untuk komunitasnya artinya memang untuk orang-orang sekitarnya, baik untuk keluarganya, baik untuk tetangganya maupun untuk masyarakat yang lebih luas gitu ya. Jadi pastikan anak-anak kita memang ketika berhadapan dengan keluarga ya dia bisa mengatasi gitu ya, mengatasi artinya dia bisa bergaul, nah dia bisa berinteraksi dengan baik, dia bisa menghasilkan karya dengan baik, baik di keluarga maupun di tatanan masyarakat. Gitu. Nah, ada sebuah fakta kesehatan jiwa anak gitu ya. Ini saya ambil dari tiga media massa gitu ya, 3 buah media massa. Yang pertama adalah republika.co.id 2020, jadi diambil dari tahun kemarin. 50% gangguan mental saat dewasa bermula di masa kecil. Nah ini nih, kita masuk ke hubungannya dengan anak. Jadi gangguan mental yang dialami oleh anak terkadang diabaikan dan dianggap remeh oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga gitu ya. Padahal 50% dari masalah gangguan mental yang dialami oleh orang dewasa terbentuk sebelum berusia 14 tahun. Dalam Islam itu sebelum akil balik gitu. Masalah kesehatan mental yang tak teratasi di masa anak bisa berlanjut hingga dewasa. Nah, dalam sebuah penelitian bahwa 0 sampai 7 tahun itu kan masa-masa golden age. Artinya kalau dalam ilmu psikologi itu otak bawah sadarnya itu terbuka luas. Jadi apa-apa yang dia lihat, apa-apa yang dia dengar, maka akan tersimpan di dalam otaknya, di dalam alam bawah sadarnya, sehingga itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terus muncul di masa dewasa begitu. Jadi memang jadi menurut Republika ini pastikan bahwa anak-anak kita dari 0 sampai 14 tahun ini tidak mengalami gangguan mental gitu. Gangguan mental, gangguan jiwa, gangguan psikis gitu. Supaya apa? Supaya masa dewasanya bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan damai. Lalu fakta yang kedua dari mss.com 2020, di era modern, kasus depresi pada anak remaja itu sangat meningkat. Kecemasan dan kesedihan bukanlah fenomena baru di kalangan anak remaja. Namun dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan signifikan dalam persentase remaja atau orang muda berusia 12 sampai 20 tahun gitu ya, yang mengalami gangguan masalah gitu ya, yang mengalami depresi berat. Jadi anak-anak yang 12 sampai 20 tahun ini mengalami depresi berat gitu ya, sampai ada yang mengatakan wah, mau bunuh diri gitulah, mau bunuh diri, kabur dari rumah gitu, tidak mau sekolah, bahkan ikut lingkungan yang tidak jelas gitu, tidak jelas mau kemana gitu, yang penting happy gitu. Bahkan ikut komunitas-komunitas yang hadirnya malam aja gitu, seperti kalong gitu ya, nggak tahu kemana gitu. Nah, jangan sampai anak-anak kita mengalami depresi begitu. Yang ketiga adalah anak-anak dengan masalah gangguan jiwa bisa mengalami jenjang pendidikan yang rendah, lebih berisiko
terlibat masalah dengan hukum dan aparat berwenang, dan lebih sulit ditempatkan dalam sistem perlindungan sosial anak daripada anak lain sebayanya. Gangguan jiwa pada anak ini yang paling umum adalah gangguan kecemasan, seperti kecemasan berlebihan dan cemas akan perpisahan. Saya membuat sebuah pengamatan gitu ya, membuat pengamatan di SMP. Berarti kalau SMP berarti anak usia 12 sampai 15 tahun, kelas 7 sampai kelas 9. Karena di sana itu saya sebagai seorang wali kelas, saya melihat artinya menangani kasus-kasus siswa yang bermasalah gitu ya, yang memang mengalami depresi, mengalami tidak mau sekolah gitu ya, anak-anak yang nggak mau sekolah, anak-anak yang kabur gitu dari sekolah, ataupun bahkan pacaran gitu ya, pacaran terus ketika lulus SMP hamil di luar ikatan pernikahan. Itu kan berarti ada gangguan jiwa gitu ya. Mereka melakukan itu karena ada masalah dengan jiwanya. Ternyata setelah usut gitu, setelah ditelusuri, semua yang saya amati dari 60 siswa itu gitu ya, ada 10 orang, ada 6 orang yang mengalami masalah yang berat gitu. Itu memiliki background keluarga yang tidak harmonis. Memiliki background keluarga yang tidak harmonis, bahkan korban perceraian gitu ya, bahkan korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sehingga dalam dosen psikologi ini ketika anak-anak itu mengalami masalah di rumahnya terus kebawa ke sekolah menjadi masalah juga, sehingga ketika belajar pun tidak efektif gitu, tidak baik. Nah, itulah fakta di lapangan, beberapa fakta yang ada di lapangan. Ini hasil pengamatannya. Jadi memang hasil pengamatan sebagai wali kelas dari 60 siswa yang diasuh selama 4 tahun gitu ya. Terdapat 10% ya. Ini dari 10% dari 60 siswa, apalagi kalau misalkan 10% dari 1.000 orang, berarti kalau 10% dari 1.000 orang bisa jadi ada 100 orang yang bermasalah begitu. Tidak mau sekolah, tidak lulus gitu ya. Yang memang memiliki orang tua yang bermasalah, bahkan korban KDRT atau hubungan keluarga. Yang paling penting adalah kehilangan peran ayah dalam pendidikan anak. Coba cek gitu ya, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang bermasalah di sekolahnya, anak-anak yang bermasalah di lingkungannya, kemungkinan besar ayahnya tidak mengambil bagian besar dalam mendidik anaknya. Itu hanya sebuah asumsi. Bisa jadi pendidikan anak itu ya diserahkan kepada ibunya gitu, sepihak aja gitu. Padahal anak itu kan tanggung jawab berdua, sehingga pendidikannya juga berdua. Ketika ada sebuah kata gitu ya, bunda adalah guru madrasah pertama bagi anak gitu ya. Maka ayah adalah kepala sekolahnya gitu kan. Berarti rumah adalah sekolahnya atau madrasahnya. Sedangkan yang saya lihat gitu ya, lembaga pendidikan yang hari ini dinamakan sekolah. Saya lihat di sekolah saya sendiri ataupun di beberapa sekolah tidak mampu gitu, tidak mampu menyelesaikan atau menjadi jalan keluar bagi anak-anak yang mengalami permasalahan berat di rumah gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tuanya ya sebagian besar orang tuanya lah yang harus menyelesaikannya gitu ya. Kami gitu ya di guru pemahaman masalah besar itu orang tua yang dipanggil ke sekolah. Lalu disampaikanlah ayahnya atau ibunya harus menyelesaikannya dulu. Apa yang menjadi problem kejiwaan anak gitu ya. Itu beberapa cerita fakta yang ada di lapangan. Dan jangan sampai anak-anak kita mengalami hal yang sama. Sebenarnya banyak ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penyebab terganggunya jiwa-jiwa anak-anak kita gitu. Kalau saya buat kesimpulan, yang pertama adalah makanan. Makanan yang tidak halal dan tidak baik gitu ya. Yang tidak halal, yang tidak baik, yang tidak thayyib gitu. Kalau dalam agama Islam kita sudah tahu bahwa kalau misalkan apapun yang haram gitu ya, makanan-makanan yang tidak halal pasti akan merusak tubuh. Ketika tubuhnya rusak, jiwanya juga akan rusak gitu ya.
Bahkan kalau misalkan ternyata makanan kita itu berasal dari hasil mencuri, hasil menipu, hasil korupsi gitu ya. Itu akan memberikan efek negatif kepada jiwa kita. Maka hati-hati ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah dalam memilih makanan. Jadi pastikan anak-anak kita itu mengkonsumsi, memakan makanan yang halal gitu ya, halal dan baik. Jadi halal jelas bahwa tidak mengandung babi, tidak mengandung unsur darah dan lain sebagainya, bahkan bukan hasil dari mencuri atau bukan hasil dari eh, menipu gitu ya, bukan hasil dari korupsi. Pastikan makanan itu emang halal, hasil keringat kita dan bahan-bahannya halal dan baik gitu ya. Baik dalam artian ya berarti bergizi gitu ya, bergizi dan sebagainya. Yang kedua, penyebab terganggunya jiwa anak adalah pengasuhan alam terdekat. Duanya kerja, ayah, bunda kerja gitu ya, anak ditinggal sama nenek gitu ya. Sedangkan kita tahu nenek sudah sepuh. Nah, hati-hati itu, hati-hati dalam artian bahwa biasanya kalau yang namanya sudah sepuh gitu, sudah lanjut usia, itu akan beda pola asuhnya dibandingkan ayahnya sendiri yang mengasuh gitu. Karena memang seorang kakek, nenek, pung ataupun uti gitu ya, sudah terlalu lelah mengasuh anak-anak. Nah, maka dalam pengasuhan orang terdekat ini efek dari kalau misalnya orang tua sering marah-marah depan anak, anak itu akan meniru gitu. Ayah juga marah kok gitu. Ayah juga kalau kesel suka marah-marah gitu ya. Itu akan dibalikan. Kenapa? Anak itu cerminan dari orang tuanya gitu. Anak-anak itu cerminan dari orang-orang sekitarnya. Jadi kalau misalnya anak-anak ditempatkan di lingkungannya di tempat nenek gitu ya, karena ayah bekerja, ibu bekerja gitu ya. Jadi anak itu diasuh dari pagi sampai sore oleh kakek neneknya gitu. Bahkan ada yang dititipkan ke tempat penitipan anak gitu ya. Itu hati-hati. Jadi jangan sampai anak kita jadi korban. Sejatinya kita ingin apa ya, orang tua ingin mendapatkan materi yang lebih dengan dua-duanya bekerja, dengan berbakti kepada negara sebagai seorang PNS, dua-duanya jangan sampai melalaikan pengasuhan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, penyebab terganggunya jiwa anak adalah pada lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang kepribadiannya. Ini ada di catatan bawahnya saya ada real, ada virtual. Jadi memang real itu artinya memang kehidupan nyata gitu ya. Kalau virtual itu artinya memang dunia maya. Saat ini dunia maya menjadi satu dunia yang terpisah. Kita tahu COVID-19 ada, bisa jadi musibah, bisa jadi rahmat, tergantung kitanya gitu ya. Tergantung pribadi masing-masing. Ada orang yang datangnya musibah ini, COVID-19 ini menjadi sengsara gitu orang tersebut. Ada juga yang malah bersyukur karena ada COVID ini, anak-anak dan orang tua bisa dekat lagi seperti dulu. Nah, ini virtual ini sangat berpengaruh gitu. Maka berikanlah tontonan ataupun website ataupun apa ya, YouTube yang memang baik gitu. Makanya kita harus bisa mengawasinya. Jangan sampai anak-anak menonton hal-hal yang tidak seharusnya, yang tidak sepatutnya untuk ditonton. Karena akan mempengaruhi jiwa anak gitu. Semakin anak itu menonton atau berada di dunia virtualnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, main game sepanjang waktu dari pagi sampai sore, bahkan lupa makan, lupa sholat begitu, itu akan sangat membahayakan, akan sangat mengganggu jiwa anak itu, tidak akan tumbuh seoptimal mungkin. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak kita gitu ya? Nah, anak-anak kita pastikan terhindar dari itu semua. Jadi jiwa-jiwanya itu terhindar dari lingkungan yang kurang baik. Anak-anak itu dihindarkan dari pengasuhan yang kurang baik. Jadi berikanlah pengasuhan yang terbaik. Lalu berikanlah makanan yang terbaik. Jadi memang kalau misalkan makanan gitu ya,
kalau usia 0 sampai 2 tahun semaksimal mungkin itu sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan ASI full selama 2 tahun. Nah, setelah itu diberikan makanan-makanan yang halal dan thayyib. Bagaimana dengan anak kita gitu? Nah, wahai ayah bunda, bagaimana Anda tahu bahwa Anda sedang menerapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan metode ilmiah tanpa memerlukan eksperimen untuk membuktikan kelayakannya, tanpa memerlukan sedikit atau banyak pengalaman dalam penerapannya. Jadi memang seorang ayah ataupun bunda ketika akan melaksanakan pernikahan pasti akan memilih orang yang belum pernah pengalaman sama sekali. Artinya ya bujangan gitu ya. Seorang calon istri gitu ya akan memilih calon suami itu yang memang belum pernah jadi suami gitu ya. Sehingga minim pengalaman jadi ayahnya, boro-boro jadi ayah gitu kan. Jadi suami aja belum gitu kan. Tapi anehnya gitu ya, semua wanita gitu, bahkan saya bisa katakan semua wanita yang menginginkan calon suami itu yang masih lajang. Begitupun sebaliknya, calon suami menginginkan perempuan yang memang masih gadis. Ya, gitu. Nah, ketika mereka menikah, terus lahirlah seorang anak, artinya kan mereka tidak punya pengalaman jadi seorang ayah, tidak punya pengalaman jadi seorang bunda, ya kan? Sedangkan mereka di saat itu juga harus menerapkan sistem pendidikan. Artinya mereka harus melakukan sebuah pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kita nggak tahu nih, saat ini metode yang kita lakukan dalam mendidik anak itu kan benar atau tidak gitu, tepat apa tidak gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah mengikuti metode-metode yang sudah ada. Gitu ya. Banyak metode pendidikan anak di luar sana gitu ya. Ada karya dari orang-orang barat, ada karya dari orang-orang timur gitu ya. Nah, bahkan di Indonesia pun juga teori tentang pendidikan itu sangat banyak gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita seharusnya bisa memilih gitu, memilih mana sistem pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, di sini akan terjadi masalah gitu ya. Biasanya karena ayah menyerahkan pendidikan kepada bunda gitu ya. Sehingga kebijakan tentang pendidikan anak ini diambil langsung oleh ibu gitu ya, oleh bunda. Padahal seharusnya tidak gitu. Tetap tanggung jawab pendidikan anak kita ada pada ayah gitu. Jadi kalau ayah pengambil kebijakan, ayah itu adalah kepala sekolah yang memang harus memberikan kebijakan, harus bisa menentukan kira-kira metode pendidikan yang tepat untuk anak-anak kita apa ya. Nah, itu berikanlah kepada ayah sebagai penanggung jawab sebagai kepala sekolah. Lalu bunda sebagai aplikator gitu ya, yang mengaplikasikan sebagai teknisi yang memang melanjutkan kebijakan dari ayah gitu. Jadi kalau misalkan metode pendidikan yang ditentukan oleh seorang ayah adalah misalkan metode A, maka bunda tinggal melanjutkannya, tinggal mengikuti apa yang diinginkan oleh seorang ayah. Jadi tanpa memerlukan eksperimen untuk membuktikan kelayakannya, tanpa memerlukan sedikit atau banyak pengalaman dalam penerapannya. Maka berhati-hatilah dalam menentukan sistem pendidikan yang baik. Nah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga kesehatan jiwa anak dengan petunjuk Allah. Ya. Ini petunjuk. Jadi metode apa dong yang harus kita pilih? Metode pendidikan jiwa atau metode pendidikan yang bisa menjaga kesehatan jiwa anak itu yang seperti apa? Yang mana gitu? Yang apakah yang A, yang B atau yang C atau yang mana gitu? Apakah yang dihasil karya orang barat atau hasil karya orang timur gitu? Maka Allah sudah memberikan sebuah petunjuk gitu. Didiklah anak kita, jagalah kesehatan jiwa anak-anak kita dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya. Yang ketiga, sesuai dengan intisari pemikiran ulama-ulama umat Islam.
baik dalam bentuk pendapat, perbuatan maupun perilaku yang dicontohkan. Jadi memang kalau misalkan di dalam Al-Quran belum masih bersifat umum gitu ya, metode pendidikannya masih bersifat umum, lalu kita ambil lagi di hadis-hadis Rasulullah ya, biasanya lebih lebih terperinci. Ketika misalkan kita mentok, ya barulah kita mengambil hasil pemikiran para ulama umat Islam yang memang yang baik gitu ya. Ya, mereka selalu mencontohkannya baik dalam pendapat, perbuatan maupun perilaku yang dicontohkan. Nah, itulah beberapa definisinya, lalu dari permasalahan yang akan dihadapi oleh anak, mulai dari depresi, cemas gitu ya, tidak produktif, kelamaan memegang gadget gitu dan sebagainya. Berarti ada masalah dengan jiwanya. Karena sejatinya anak itu proaktif, anak itu aktif melakukan banyak hal. Karena anak itu rasa ingin tahunya besar. Jadi bagaimana menjaga kesehatan jiwa anak? Nah, saya akan mengambil beberapa contoh Rasulullah SAW dalam menjaga anak. Nah, bagaimana menjaga kesehatan jiwa anak ala Rasulullah SAW? Jaga kesehatan jiwa anak ala Rasulullah SAW yang pertama adalah berteman dengan anak. Anak yang berteman dengan orang dewasa akan belajar dari mereka supaya dirinya tertata, akalnya terlatih, dan kebiasaannya menjadi baik. Jadi memang suatu ketika Rasulullah lewat gitu ya, lewat dengan sekumpulan anak-anak, lalu Rasulullah bermain gitu ya, Rasulullah bermain gitu dengan anak-anak itu tanpa canggung, tanpa merasa risih gitu. Karena apa? Untuk memenuhi jiwa anak-anak nih. Ketika Rasulullah itu bermain dengan anak-anak, maka anak-anak itu akan belajar dari orang dewasa, dari Rasulullah bagaimana supaya dirinya bisa tertata, bisa bisa gaya bicaranya bisa teratur gitu ya. Akalnya bisa terlatih. Dan kebiasaan-kebiasaannya juga akan menjadi baik gitu ya. Jadi pastikan ayah atau bunda menyempatkan atau menyempatkan waktu untuk bermain dengan anak. Kalau misalkan ayah bekerja dari pagi sampai sore, ya sempatkanlah waktu di malam harinya untuk bermain dengan anak. Sekitar 1 atau 2 jam gitu ya. Karena biasanya kalau ayah gitu pulang kerja dari jam 4 gitu ya, sampai rumah jam 5, jam 6, masih ada waktu bermain dengan anak-anaknya di sekitar jam 7, jam 8 sampai jam 9 gitu. Agar apa? Anak belajar dari dari ayah gitu ya. Belajar bagaimana cara berpikir orang dewasa, belajar bagaimana orang dewasa itu menata perilakunya, bagaimana kebiasaannya itu diatur begitu. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, menanamkan kegembiraan pada anak. Kegembiraan akan memberikan dampak positif pada jiwa anak, melahirkan kebebasan dan kehidupan bagi jiwa, menjadikannya siap untuk menerima perintah, anjuran, dan pengarahan. Jadi memang jadi gembirakan dulu anaknya gitu. Sebelum kita memberikan perintah, memberikan anjuran, memberikan sebuah nasihat, pastikan anak-anak kita itu dalam keadaan happy, senang gitu ya. Jadi Rasulullah menanamkan kegembiraan gitu ya. Pada saat jadi Rasulullah mengajak seorang anak kecil untuk jalan-jalan gitu ya. Ketika hatinya senang, ya, jalan-jalan menggunakan keledainya. Ketika hatinya senang, jiwa anak itu senang, maka saat itu juga Rasulullah memberikan sebuah nasihat. Gitu. Itulah Rasulullah. Ada waktunya memberikan nasihat, ada waktunya memberikan perintah, ada waktunya memberikan pengarahan. Dan berikanlah perintah gitu ya. Kalau kita bisa aja dengan memberikan hadiah gitu ya. Itu kan menggembirakan bagi anak. Yang selanjutnya adalah mengadakan perlombaan berhadiah. Perlombaan dan kompetisi dapat menggerakkan semangat, menenangkan sikap kompetitif untuk menggali kemampuan terpendam anak. Jadi langkah selanjutnya yang Rasulullah lakukan, yaitu Rasulullah pernah berlomba dengan Aisyah gitu ya, karena Aisyah itu waktu itu masih kecil gitu ya, berlomba untuk berlari. Begitu berlomba dengan anak-anak yang lain, ketika ada sekumpulan anak, lalu Rasulullah datang gitu ya, sekumpulan anak sedang bermain, Rasulullah
datang menghampiri anak-anak itu. Lalu Rasulullah berkata kepada anak-anak itu, siapa yang sampai kepadaku lebih dulu, maka aku akan berikan ini, gitu kan. Maka saat itu pula anak-anak jadi bersemangat menuju Rasulullah untuk menjadi yang tercepat. Menjadi yang tercepat ketika sampai, maka anak-anak juga bahagia dan jiwa anak itu menjadi bahagia, menjadi tenang. Ini sangat-sangat beririsan. Jadi kan mengadakan perlombaan berhadiah. Begitu pun dengan kita ketika ada 17-an Agustus ataupun misalnya di rumah. Siapa yang mau berlomba untuk membersihkan kamar gitu kan, kalau anak kita ada 3, ada 4 atau ada 2 gitu ya. Siapa yang lebih bersih, maka ayah akan memberikan hadiah. Hadiahnya ini. Nah, itu insya Allah akan menumbuhkan jiwa anak menjadi yang baik gitu ya. Menumbuhkan semangat untuk produktif. Terus selanjutnya yang keempat, memotivasi dan mendukung potensi anak. Ya. Jadi memang hadiah fisik dan psikis kepada anak yang tidak berlebihan merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Jadi memang hadiah fisik dan psikis ini memicu kemajuan pola pikir positif serta kemauan untuk membangun dirinya. Jadi memang memberikan motivasi gitu ya. Memberikan motivasi mendukung potensi anak. Kalau misalnya ada anak yang punya potensi dalam olahraga, ya didukung untuk tumbuh potensinya. Ada anak yang senang bermain musik, ya didukung gitu ya untuk tumbuh seni musiknya. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Kalau misalkan olahraga yang dikembangkan, maka jangan sampai olahraga itu melupakan dia untuk menjaga amalan sholatnya, menjaga amalan-amalan yang lainnya. Jangan sampai dirinya terlalaikan dalam kebaikan. Ya kalau misalkan dia senang badminton, anak itu senang badminton ya, silakan difasilitasi untuk latihan badminton, untuk kursus dan lain sebagainya. Tapi dengan batasan tertentu, jangan sampai meninggalkan sholat dan amalan-amalan yang lainnya. Begitupun misalkan anak dengan senang dengan musik, gitu ya, musiknya ya jangan sampai dikasih musik yang memang melalaikan gitu ya. Kasihlah, dukunglah anak dalam hal musik dengan musik-musik yang positif, yang religi gitu ya. Itu akan lebih bagus. Gitu. Atau bahkan misalkan udahlah nggak usah musik, tilawatil Al-Quran ya, itu juga sebuah bersenandung gitu membaca Al-Quran. Yang selanjutnya adalah memberikan pujian dan sanjungan. Keduanya akan membawa dampak besar bagi jiwa anak. Pujian dapat menggerakkan perasaannya sehingga dia dapat segera memperbaiki perilaku dan perbuatannya. Wahai ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita memberikan cap negatif kepada anak-anak kita. Kita malah memberikan judgment, memberikan perkataan yang jelek kepada anak-anak kita. Tapi berikanlah pujian udah. Rasulullah dalam beberapa riwayat ketika misalkan bertemu dengan Zaid bin Sabit. Zaid adalah sebaik-baiknya pemuda. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Zaid waktu kecil. Jadi memang itu pujian gitu. Sehingga apa yang dirasakan oleh Zaid pada saat itu adalah dia merasa diri menjadi pemuda yang terbaik di masa Rasulullah gitu ya. Pemuda yang terbaik sehingga dia akan menjadi jiwanya akan tumbuh menjadi jiwa yang paling baik gitu ya. Menjadi seorang penghafal Quran yang terbaik, menjadi penulis Al-Quran yang terbaik. Karena apa? Pujian dari Rasulullah gitu ya. Bahkan ada juga pujian yang Rasulullah berikan kepada salah satu anaknya, anak sahabat gitu ya. Kalau nggak salah, Abdullah gitu ya, kepada Abdullah. Abdullah ini akan menjadi sebaik-baiknya pemuda jika dia melakukan salat malam. Jadi memang kisahnya pada saat itu Abdullah ini tidak melakukan salat malam dan ketika Rasulullah memberikan pujian, dia akan menjadi sebaik-baiknya pemuda kalau misalkan melakukan salat malam. Dan saat itulah Abdullah ini
Salat malam gitu. Supaya apa? Supaya mendapatkan predikat sebaik-baiknya pemuda juga gitu. Jadi Rasulullah memberikan pujian kepada anak-anak supaya anak-anak itu punya semangat gitu. Punya semangat untuk memperbaiki perilakunya, untuk memperbaiki perbuatannya. Nah, ini bermain bersama anak, hal ini dapat membantu mengungkapkan apa yang dipendamnya. Jadi memang ada ada beberapa cara supaya kita tahu apa isi hati anak gitu ya. Pertama, anak itu kita akan tahu sifat aslinya anak itu ketika makan, gitu ya, ketika bermain, ketika dalam melakukan perjalanan, gitu ya. Atau misalkan dalam keadaan sakit. Nah, bermain bersama anak itu akan memunculkan sifat asli anak. Jadi bermain bersama anak akan membantunya mengungkapkan apa yang dipendamnya. Karena penting bagi kita untuk mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati seorang anak gitu ya. Jangan sampai anak murung, diam, tidak mau mengatakan apa-apa kepada orang tuanya. Padahal sebaik-baiknya hakim, sebaik-baiknya motivator gitu ya bagi anak, semestinya ada pada ayah dan bunda. Tempat curhat yang terbaik adalah ayah dan bunda gitu ya. Nah, kita sebagai ayah dan bunda harus menyempatkan bermain bersama anak supaya menjadi tempat yang baik, tempat yang nyaman bagi anak untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Sehingga kita tahu jiwa anak saya sakit atau tidak ya. Jiwa anak saya sehat atau tidak. Tidak. Bagian yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri anak. Membiasakan menyimpan rahasia, membiasakannya berpuasa, membuat anak menyelesaikan pekerjaan rumah, memfasilitasi anak belajar Al-Quran, hadis, dan sejarah hidup Rasulullah. Membiasakan anak melakukan transaksi jual beli. Jadi memang suatu kisah, ada seorang anak sahabat di zaman Rasulullah itu diperintahkan oleh ayahnya ke pasar gitu ya, ke pasar dengan modal uang berapa dirham gitu ya, beberapa dirham untuk dibelikan sesuatu. Nah, anak dilatih berangkat ke pasar, kalau di sini mungkin ke warung ya, kalau di sini ke warung gitu ya. Nah, belikan beras gitu ya. Pada saat itu sahabat Rasulullah dititipin beberapa dirham lalu disuruh untuk membeli suatu barang dan kembali gitu ya, kembali ke ayahnya. Nah, saat itu artinya kita menemukan rasa percaya diri anak bahwa anak bisa melakukan yang orang dewasa lakukan gitu ya. Nah, bahwa anak bisa menyimpan rahasia yang orang dewasa simpan gitu ya. Bahwa anak bisa melakukan puasa seperti apa yang orang dewasa lakukan. Jadi berikanlah kepercayaan, tugas, amanah-amanah yang memang sifatnya untuk mendidik. Jadi dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Anak-anak diberikan pekerjaan rumah untuk membersihkan, merapikan kamarnya, merapikan alat makannya, merapikan cuciannya ataupun bajunya gitu. Untuk apa? Supaya ada rasa percaya diri anak tumbuh, agar anak percaya diri bahwa dia bisa melakukan hal-hal yang orang dewasa bisa lakukan. Seperti ke pasar, melakukan jual beli gitu kan. Membeli sesuatu ataupun melakukan penjualan sesuatu. Lalu anak-anak itu juga difasilitasi untuk belajar Al-Quran, belajar hadis dan belajar sejarah hidup Rasulullah. Karena kita tahu bahwa mungkin ayah dan bunda itu merasa mungkin tidak menjadi manusia yang tidak seutuhnya menjadi manusia yang memang bukan menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya selaku ayah dan bunda fasilitasi anak untuk belajar menjadi sebaik-baiknya manusia gitu kepada Al-Quran, kepada hadis, gitu, mempelajari Rasulullah sewaktu kecil sampai dewasa bagaimana gitu ya. Supaya anak juga meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu membiasakan anak melakukan transaksi. Selanjutnya adalah gunakan panggilan yang baik. Nah, ya bunayya. Kalau kita lihat surat Luqman gitu ya, surat Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah melakukan syirik kepada Allah ya.
Jadi ya bunaya ini adalah panggilan yang baik, panggilan yang terbaik gitu ya. Ya bunaya, panggilan yang terbaik kepada anaknya. Wahai anakku. Jadi kata wahai itu berarti kan penghormatan kepada anaknya. Ataupun misalkan Umar pada saat itu memanggil anak dari sahabatnya. Wahai anak saudaraku, gitu kan. Wahai anakku, gitu. Dipanggillah anak-anak kita dengan panggilan yang baik, jangan sampai dipanggil dengan kata-kata yang jelek gitu ya. Wahai ingusan gitu ya kan nggak baik gitu ya. Wahai ingusan gitu. Wahai anak sebatang kara gitu. Itu bukannya memberikan dampak positif kepada jiwa anak, justru akan menjelekkan, akan meruntuhkan jiwa. Mempergunakan beragam panggilan yang baik kepada anak dalam menarik perhatian anak dan meletakkannya dalam keadaan siap untuk menerima pembicaraan. Anak soleh gitu ya, kayak sini gitu ya, atau misalnya gadis gadis soleha, gadisnya ayah gitu ya, sini gitu kan. Menjadi menggunakan panggilan-panggilan yang baik itu akan menumbuhkan kesehatan jiwa kepada anak. Yang ketiga adalah mengabulkan keinginan dan mengarahkan bakat anak. Tadi udah ya, potensi anak gitu ya. Semakin muda usia anak, semakin harus dikabulkan keinginannya, bukan seluruhnya. Karena anak merasa bahwa apa yang dia minta itulah yang dia butuhkan. Apabila dikabulkan hatinya, maka dia merasa gembira gitu ya. Jadi kabulkanlah apa yang menjadi permintaannya selama itu baik, selama itu terukur gitu ya. Selama itu baik dan terukur. Kalau misalkan anak usia 7 tahun minta mainan, ya berikanlah mainan yang memang kita mampu untuk mengadakannya, kita mampu untuk memberikannya. Anak laki-laki biasanya meminta mainan mobil-mobil ya, mobil-mobilan. Kalau anak perempuan mungkin mainan masak-masakan ataupun yang lainnya. Jangan sampai karena memang masih usia 7 tahun, kita berikan mainan yang memang akan membahayakan gitu ya. Apapun itu. Karena Ali sahabat kita, sahabat Rasulullah, maksudnya sahabat Rasulullah radhiyallahu anha, Ali itu mengatakan bahwa 7 tahun pertama anak kita adalah seorang raja. Jadi apapun yang dia inginkan, dia turuti gitu. Selama itu baik, selama itu terukur. Nah, kenapa jiwanya semakin gembira dan semakin senang. Lalu 7 tahun kedua memberikan perintah gitu ya, memberikan ilmu. 7 tahun ketiga baru dianggap sahabat. Atau yang ke-10, ini saya akan berikan 12 contoh gitu ya. Ini yang ke-10, melakukan pengulangan perintah. Anak kecil bisa lupa gitu ya. Pengulangan perintah lebih dari 1 kali pada berbagai kesempatan akan berpengaruh pada jiwa anak. Sehingga anak akan menuruti dan melaksanakan perintah. Kadang ya namanya anak itu juga kan manusia. Artinya memang sering lupa, begitupun orang dewasa juga sering lupa. Kita sebagai anak, sebagai orang tua gitu ya, kadang lupa gitu ya. Makanya ketika kita akan memberikan perintah, akan memberikan nasihat gitu ya. Memberikan perintah, nasihat, wejangan dan sebagainya harus diulang-ulang. Bahkan Rasulullah mengatakan 3 kali pengulangan. La takdab, la takdab, la takdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah begitu ya. Sampai 3 kali. Tentu dengan kata-kata yang lemah lembut, yang baik gitu ya. Dan waktu yang tepat. Gitu ya. Yang ke-11, bertahan dalam menanamkan pendidikan. Jadi kalau misalnya 0 sampai 7 tahun, anak itu menyaksikan. 7 sampai 10 tahun memerintahkan, di atas 10 tahun menghukum jika tidak mengerjakan kewajiban. Ini artinya 0 sampai 7 tahun itu masa-masa golden age. Anak belajar sesuatu dari penglihatan, anak belajar sesuatu dari pendengaran. Anak akan belajar kebaikan dari perilaku baik orang-orang terdekatnya. Ayah, bunda gitu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan pendidikan itu sejatinya berawal dari benih anak itu tumbuh di dalam rahim seorang ibu. Nah, ketika benih itu tumbuh di dalam rahim seorang ibu, maka
pendidikan anak segera dimulai. Makanya ketika ibu itu hamil ya dijaga perasaannya, dirawat gitu oleh ayah gitu ya. Dipenuhi segala keinginannya selama itu baik dan terukur gitu ya. Agar apa? Jiwa ibunya sehat, lalu anaknya juga jiwanya sehat. Begitu lahir ke dunia, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang sehat gitu ya jiwanya. Ya, 0 sampai 7 tahun menyaksikan perilaku yang baik. Menurut Ustadz Hari Santosa, pengarang buku Fitrah Based Education, 0 sampai 7 tahun itu adalah tahapan bagaimana keluarga membuat sebuah gambaran, membuat imaji itu gambaran positif kepada anak. Jadi jangan sampai kita memberikan contoh gitu ya, tauladan yang baik, ayah memberikan tauladan yang baik kepada anak-anaknya, tidak marah ataupun tidak berkelakuan kasar dan lain sebagainya. Kenapa? Itu adalah masa-masa golden age. Dan itu akan tersimpan sampai dewasa. Baru 7 sampai 10 tahun diberikan perintah, anak belajar tata krama, anak belajar bahasa gitu ya. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun, anak belajar bahasa dengan dialog, dengan dituntun. Begitu 7 tahun, maka diajar dengan bagaimana tata cara tulis, tata cara menulis, tata cara membaca. Jadi sejatinya perintah sholat itu dimulai ketika anak usia 7 tahun. Lalu apa yang dilakukan 0 sampai 7 tahun? Kita hanya sekedar memperlihatkan inilah sholat, nah gitu ya, inilah berdoa gitu. Nah, kita 7 tahun, maka anak kita diperintahkan untuk sholat, untuk mengaji dan lain sebagainya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, bagaimana kalau sudah di atas 10 tahun? Ya, baru di atas 10 tahun kita bisa menghukum jika tidak mengerjakan sebuah kewajiban. Apakah lantas hukuman itu berat? Disesuaikan saja dengan kondisi anak dan kondisi keluarga. Yang terakhir, memberikan janji dan ancaman. Metode Al-Quran ataupun hadis gitu ya, sebab jiwa manusia selalu condong pada janji akan hasil suatu amalan dan takut kepada ancaman dari melakukan kesalahan. Manusia itu memang akan melakukan sesuatu, pada prinsipnya akan melakukan sesuatu kalau ada timbal baliknya gitu. Nah, kenapa salat? Karena pengen masuk surga gitu ya. Nah, kenapa bersedekah gitu ya? Dia ingin mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, kita sebagai ayah dan bunda memberikan janji dan ancaman gitu ya. Itu juga dengan di atas 10 tahun ya, kalau misalkan ancaman gitu ya, memberikan hukuman di atas 10 tahun. Karena di 0 sampai 7 tahun akalnya belum sempurna. Begitu 7 tahun ke atas akalnya pola pikirnya sudah mulai terbentuk sehingga akan mudah memahami apa itu janji, akan memahami apa itu sebuah ancaman. Janji surga, ancaman neraka gitu ya. Nah, kalau misalkan sholat, janjinya surga. Kalau misalkan kamu membersihkan kamar, nanti ibu kasih tambahan uang jajan dan sebagainya gitu ya. Artinya ada janji-janji yang diberikan dan itu harus jujur, harus tepat gitu ya. Jangan sampai berbohong, karena kalau misalkan berbohong, anak akan menganggap bahwa apa yang kita janjikan juga selamanya akan berbohong. Langkah terakhir, cara terakhir untuk menjaga kesehatan jiwa anak adalah memanfaatkan Ramadan. Wah, kita banyak hikmah-hikmah di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan Ramadan adalah bulan pendidikan. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan untuk menahan hawa nafsu anak. Jadi anak-anak kita yang memang sekiranya sudah mampu gitu ya, walaupun belum ada kewajiban bagi usia, mungkin anak akan mengikuti puasa ketika usia 5 tahun ke atas lah, 5 tahun atau 6 tahun ke atas gitu ya, ketika akalnya mulai sempurna. Ada anak yang usia 7 tahun, ayah aku pengen ikut puasa, silakan aja ikut puasa untuk melatih gitu ya, melatih hawa nafsu anak gitu ya. Walaupun belum ada kewajiban.
Ya, karena kewajiban puasa itu untuk orang-orang yang sudah akil balik. Yaitu kalau anak-anak sejatinya itu di usia SMP 12 sampai 15 tahun. Bulan Ramadan adalah bulan disiplin anak untuk melakukan aktivitas sesuai waktunya dan tempatnya. Jadi anak disiplin untuk kapan makan, kapan berbuka, kapan sholat malam, kapan sholat taraweh, gitu ya. Kapan berbuat kebaikan. Yang jelas anak disiplin untuk makan dan minum, gitu ya. Makan dan minumnya ya nanti ya disiplin, tidak bisa sembarang waktu, hanya di waktu sepertiga malam terakhir, gitu ya, sampai menjelang adzan subuh atau ketika berbuka. Nah, itu melatih kedisiplinan anak contohnya. Lalu bulan Ramadan adalah bulan mengenal Allah karena merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah. Kita tahu bahwa puasa itu amalan untukku, kata Allah. Jadi puasa adalah amalan untukku, kata Allah. Kenapa amalan untuk aku, kata Allah? Karena puasa ini tidak terlihat, gitu ya. Tidak terlihat dalam arti kita orang dewasa ataupun anak-anak tidak kelihatan batalnya kapan, gitu ya. Apakah benar-benar puasa ataupun batal, gitu ya. Maka yang menjadi saksi anak dalam menjalankan puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam. Jadi kalau imannya bagus, dia akan merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah. Selanjutnya bulan Ramadan adalah bulan ampunan untuk menghilangkan segala sifat jelek pada diri anak. Tentu dengan keberkahannya Ramadan, dengan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua gitu ya, ampunan dari Allah, 10 hari ketiga dibebaskan dari siksa api neraka gitu ya, neraka jahanam ditutup gitu ya. Maka mudah-mudahan anak ketika melakukan puasa di bulan Ramadan itu mendapatkan ampunan dari Allah untuk menghilangkan sifat jelek pada diri anak. Insya Allah. Lalu bulan Ramadan adalah bulan kepedulian, gitu ya, dilatih untuk peduli pada sesama. Kita sudah sering, maka sering-seringlah anak itu diajak untuk sedekah, gitu ya. Karena bulan puasa kan biasanya orang ramai untuk bersedekah. Maka anak dilatih untuk bersedekah, peduli kepada sesama. Anak ramai untuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Dilatih gitu untuk menumbuhkan rasa kepedulian anak kepada sesama manusia. Yang terakhir adalah bulan Ramadan adalah bulan silaturahim karena anak diajarkan untuk bertemu dengan saudaranya, siapapun itu, saudara dekat, saudara jauh, gitu, tetangga, gitu ya. Makanya ciri khas orang Indonesia adalah mudik. Nah, salah satu fungsi utama mudik adalah bersilaturahmi kepada keluarganya, kepada sahabatnya, gitu ya. Maka mudik ini menjadi sebuah pembelajaran yang penting bagi anak, gitu. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahim terus kepada siapapun, sehingga akan tumbuh sifat peduli, jiwanya akan sempurna. Untuk ayah bunda yang sedang menyelami indahnya lautan pendidikan anak, kunci utama dalam melakukan pendidikan anak adalah berdoa. Karena hanya Allah yang mempunyai kuasa untuk memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan kemampuan dalam membersamai anak. Kedua, rencanakan kurikulum pendidikan keluarga sesuai dengan fitrah dan tujuan tuntunan para ulama yang hanif. Yang ketiga, berbagi peranlah antara ayah dan bunda dalam menjalani proses pendidikan anak. Keempat, laksanakan segala sesuatu yang sudah direncanakan dan disepakati bersama oleh ayah dan bunda. Kelima, evaluasi apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Jadi, didiklah anak sesuai fitrah perkembangannya. Jadilah ayah yang cerdas dan bunda yang profesional. Wahai ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, ayah adalah kepala madrasah, karena ayah adalah kepala sekolah, tentu harus memanage pendidikan anaknya, gitu ya. Maka dalam ilmu manajemen pendidikan ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang surga, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Yang kedua, rencanakan kira-kira anak akan diberikan kurikulum pendidikan yang seperti apa. Apakah sesuai dengan fitrahnya dan tujuan penciptanya atau tidak.
Yang ketika pendidikan sudah direncanakan, maka berbagi peran. Ayah menjadi apa gitu ya. Maksudnya ayah, bunda mendidik anak di bagian yang mana, ayah mendidik anak di bagian yang mana. Itu harus dibagi gitu ya. Karena sejatinya dua orang tua, ayah dan bunda adalah pendidik utama, pendidik yang paling pertama. Maka berbagi peran gitu ya. Biasanya kalau ayah itu menjadi seorang yang tega gitu ya. Ayah itu menjadi sosok yang tega, ibu sebagai sosok yang penyayang. Nah, tega dalam artian kalau artinya memberikan pendidikan yang baik, kita memberikan perintah yang baik dengan tega ya, walaupun misalkan perintahnya sedikit melelahkan bagi anak ya harus tega gitu ya. Anak disuruh belanja gitu yang anak disuruh untuk berbakti kepada orang tua ya ayah harus tega memerintahkannya anak disuruh untuk mencuci piringnya sendiri ya anak diperintahkan untuk membersihkan kamarnya gitu ya. Ya ayahlah di sana tempatnya untuk tega memberikan perintah. Dan begitu ketika jiwa anak itu terguncang, maka sosok ibu yang menjadi pelembut, gitu ya, menjadi pelembut. Itu salah satu contoh untuk berbagi peran. Gitu ya. Nah, berbagi peran yang lain adalah misalkan siapa yang mengajak anak-anak jalan-jalan, misalkan ayah gitu ya, bersepeda, berkeliling kota, berkeliling kampung dan sebagainya. Misalkan ibu sebagai penyembuh luka. Kalau anak sakit, ibulah yang menjadi dokternya begitu ya. Karena memang memiliki jiwa yang ibu itu menjadi sosok yang penyayang, yang lembut gitu bagi anaknya. Nah, ketika sudah berbagi peran, gitu ya laksanakan. Setelah dilaksanakan gitu ya, dengan baik, lalu dievaluasi apakah sudah sesuai atau tidak pendidikannya, hasilnya dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Tentu kita sudah jelaskan di awal, harapan yang Allah inginkan dari anak, dari setiap jiwa yang turun ke muka bumi adalah menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Maka tujuan akhirnya, hasil akhirnya, anak ini memiliki jiwa yang tenang. Lalu kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Maka selama proses kehidupan, selama proses pendidikan berlangsung di keluarga maupun di lingkungannya, baik secara real maupun virtual, tujuan akhirnya adalah jiwa anak itu tenang. Begitu. Baiklah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas bagaimana tata cara kita supaya menjaga amanah gitu ya. Menjaga anak-anak kita, menjaga kesehatan anak-anak kita untuk seoptimal mungkin. Barangkali ada ayah bunda yang mau bertanya, maka dipersilakan. Maka kepada di sini ada akun yang bernama Bapak Yudi maupun Ibu Alpi, ada yang mau bertanya? Ya, ada satu pertanyaan dari kolom chat gitu ya. Cara mengatasi anak kecanduan game. Nah, ini saya ambil dari kisah-kisah orang lain mungkin ya, karena memang kalau anak sendiri sih sejatinya belum kecanduan untuk bermain game ataupun bermain handphone. Karena memang kalau berkaca dari kami dari kecil gitu ya, dari bayi tidak sepenuhnya memberikan HP itu kepada anak gitu ya. Bahkan kami hanya membatasi HP itu kepada anak itu hanya di waktu makan saja, karena memang kalau misalkan ngasih makan sambil berjalan-jalan agak kerepotan. Itu salah satu contoh yang kami lakukan gitu ya. Sehingga di waktu-waktu yang lain ketika anak beraktivitas, ayah atau bundanya itu yang ikut bermain. Bagaimana kalau dua-duanya sibuk gitu ya, ayah bunda sibuk gitu. Maka anak kami ini dititipkan ke kakek neneknya gitu ya. Diajak bermain tentunya, dan kakek neneknya paham gitu. Kalau anak sekecil ini, karena masih 3 tahun lah ya, kurang lebih 3 tahun anak kami gitu ya. Anak usia 3 tahun ini sama mereka tidak diberikan tontonan banyak gitu ya. Ya bermain gitu ya. Kadang pun dikasih tontonan yang sebentar, bahkan kami tidak mengenalkan game. Nah,
Bagaimana dengan kisah yang lain yang saya dapatkan dari orang-orang yang sudah dewasa gitu ya, anak-anaknya sudah SD, SMP gitu. Yang mereka lakukan, yang psikolog anjurkan adalah secara perlahan anak itu dibatasi waktu bermain game-nya. Anak itu dibatasi waktunya, yang pertama jadi dibatasi waktu game-nya gitu misalkan, "Nah, kamu boleh bermain hanya di jam-jam tertentu," misalkan jam 10 sampai jam 12, itu sesi pertama, sesi kedua adalah di sore hari misalkan dari jam 4 sampai jam 6, atau itu karena 2 jam kebanyakan cukup 1 jam, dibatasi waktu 1 jam. Bahkan teman saya seorang dosen gitu ya, sudah 40 tahun ya, itu memberikan handphone kepada anaknya yang usia SMP gitu ya, itu maksimal 1 jam, maksimal 1 jam. Dan itu yang memberikan aturan itu adalah ayahnya gitu ya. Karena memang, ayah menjadi sosok yang tega gitu ya. Mungkin anak akan ngambek gitu ya, anak akan ngambek, anak akan marah, eee, tapi itulah, perannya. Jadi bagi peran ayah menjadi sosok yang tega. "Nak, kamu hanya 1 jam," gitu ya. Waktu mainnya hanya 1 jam, misalkan hanya pagi 1 jam atau siang 1 jam, malam 1 jam. Bahkan kalau perlu HP itu atau alat game itu ya, misalkan komputer gitu ya, hanya dibatasi sampai jam 9 malam. Selebihnya mereka tidur ataupun membaca buku ataupun membaca, atau melakukan aktivitas yang lain yang memang baik begitu. Itu pertama, jadi dibatasi waktunya. Ini saya lihat sendiri di teman-teman yang sudah usia 40 tahun gitu ya, memang anak-anaknya sudah SMP, itulah yang mereka lakukan. Bagaimana mereka membatasi dari kecanduan game, ya ayahnya harus tega gitu ya, ayahnya harus tega. Yang kedua, yang nggak kalah penting adalah berikan fasilitas yang lain selain games yang bisa memang anak itu mau gitu ya. Kalau misalkan di pagi hari, anak itu sukanya bersepeda, ya berikanlah sepeda gitu ya. Berikanlah sepeda ataupun tetangga gitu ya, tetangga saya, anak ini suka main badminton. Maka dia dipersilakan untuk main badminton dibanding harus bermain game di HP gitu ya, harus bermain game di HP. Jadi fasilitasi anak dalam hal yang produktif. Hal yang produktif. Karena anak itu cenderung ingin bergerak. Dari kecil kalau kita lihat usia 0 sampai 7 tahun, anak itu adalah pembelajar yang tangguh. Anak melihat, merespon gitu ya, orang sekitarnya, orang tua gitu ya, melihat ayah bunda pengen duduk, dari duduk pengen berdiri, dari berdiri pengen jalan, dari jalan pengen berlari gitu ya. Dan, terus melihat ayah bunda sedang memasak, pengen ikutan masak gitu ya. Ya itu harus difasilitasi gitu. Ajak anak untuk melakukan pekerjaan bersama gitu ya. Kalau misalkan di waktu weekend gitu ya, waktu weekend Sabtu Minggu, jangan sampai ayahnya, ibunya sibuk dengan HP gitu ya. Sibuk dengan, urusannya masing-masing. Tapi ya bersamai anak untuk melepaskan sebentar, sejenak untuk, dari HP begitu sebenarnya. Ya, yang pertama adalah kurangi waktunya dan ini ayah yang harus melakukannya karena memang sifat tegas, sifat tegaan ada pada diri ayah. Yang kedua adalah ya diatur waktunya gitu ya, diatur waktunya, terus, difasilitasi, yang kedua difasilitasi ya, difasilitasi kegiatan yang lain. Supaya apa difasilitasi? Supaya potensi-potensi yang lain bisa bertumbuh. Yang ketiga adalah berdoa, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah karena sejatinya jiwa anak itu kan Allah yang genggam. Jiwa Allah itu Allah yang genggam, apapun yang anak lakukan, ya itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah batasi, yang kedua fasilitasi, yang ketiga doakan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Supaya juga karena saya pun mungkin kalau saya berkaca kepada diri saya sendiri gitu ya, ini mudah-mudahan menjadi ibroh gitu ya. Saya termasuk dulu waktu kecil adalah, orang yang
senang bermain game. Senang bermain game ketika usia SD, SMP gitu ya. Senang dengan game gitu ya. Gamenya pada saat itu adalah di komputer gitu ya, di komputer. Sehingga apa yang terjadi adalah saya lalai untuk belajar gitu ya. Dulu gitu ya, saya lalai untuk belajar sehingga kesempatan saya untuk berorganisasi, belajar banyak hal itu ketika usia kuliah gitu ya. Karena pada saat kuliah saya berkomitmen, oh ternyata game itu melalaikan gitu ya. Melalaikan banyak hal. Game itu melalaikan ibadah, game itu melalaikan produktivitas kita gitu kan. Melalaikan kepedulian kita kepada sesama. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan batasan game kepada anak-anak kita, berikan fasilitasi untuk melakukan hal yang lebih produktif. Lalu temani bermain gitu, temani misalkan rekreasi, HP-nya disimpan dulu di tas gitu ya. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan gitu ya. Rasulullah itu ketika memang waktunya bermain dengan anak ya bermain gitu ya. Ya, supaya anak juga puas dengan kehadiran ayah bunda. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan dari yang lainnya? Itu jawaban yang saya pahami saat ini gitu ya. Mudah-mudahan puas. Selebihnya ayah bunda bisa tanyakan langsung ke ahlinya, ke psikolog dan lain sebagainya. Karena memang background saya adalah pendidikan, background saya adalah bagaimana memanage pendidikan keluarga. Bagaimana kita mengatur supaya anak itu bermainnya itu diatur, dibatasi gitu ya. Jangan sampai anak itu bermain dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore gitu ya. Tidak tahu waktu gitu ya istilahnya. Begitu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT. Saya doakan kepada ayah bunda yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh salehah, memiliki jiwa-jiwa yang baik, yang tenang gitu ya. Bagaimana cara menghadapi anak yang sedang bosan ketika sekolah daring? Nah, oke, ini dari Pak Endro ya. Tadi dari Bu Santi, sekarang dari Pak Endro. Jadi ini saya melihat siswa-siswa saya ya. Siswa-siswa saya bagaimana memang bosan belajar sekolah. Karena gini, pada prinsipnya ayah bunda, kami di sekolah khususnya di sekolah daring ini tidak sangat efektif untuk dilakukan bagi orang-orang yang memang anak-anak yang memang tidak menyenangi dunia virtual gitu ya. Memang akan ada rasa jenuh yang biasanya aktif gitu ya, aktif di sekolah, aktif di luar gitu ya. Aktif di sekolah gitu ya. Nah, kalau misalkan bosan, berikan waktu untuk beristirahat. Jadi pertama berikan waktu istirahat untuk tidak melakukan pekerjaan sekolah. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya melakukan aktivitas yang lain. Misalkan di pagi hari ya berolahraga gitu ya. Kalau misalkan perempuan bisa membantu ibunya untuk memasak gitu ya. Karena memang sejatinya nanti perempuan ini harus diajari memasak supaya nanti dewasa juga dia bisa memasakkan makanan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Jadi berikanlah keleluasaan. Tidak harus dituntut dengan segala tugas yang dilakukan. Kalau misalnya perlu ayah bunda tahu gitu ya, kami guru-guru ini mungkin di kami saja di SMP Budi Luhur Cimahi gitu ya. Kami menekankan tidak mesti tugas itu sempurna. Yang penting dikerjakan, dikumpulkan gitu ya, sebanyak-banyaknya. Nah, karena kita paham anak-anak jenuh di rumah gitu ya. Dari pagi sampai sore sampai malam di rumah terus. Atau bahkan main keluar sebentar, pulang lagi gitu ya. Jadi yang pertama adalah berikanlah fasilitas, berikanlah keleluasaan untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, ajak bermain. Ajak bermain ya seperti yang diajarkan Rasulullah gitu ya. Karena dulu
pendidikan formal ini ada, dan begitu membumikan gitu ya, begitu ramai adalah ketika tahun 90-an. Karena di bawah itu justru sekolah formal itu jarang ada, maksudnya jarang diminati gitu. Ketika tahun 80 90 sekolah mulai digalakan oleh pemerintah untuk apa? Untuk memenuhi. Jadi sejarah singkatnya ada sekolah formal itu adalah salah satunya adalah untuk mengisi kekosongan karyawan di pabrik-pabrik di tahun 80 90 gitu ya. Sejatinya dulu pendidikan itu dari surau gitu ya, pendidikan itu dari rumah. Ya. Nah, sehingga anak-anak itu ya tidak bosan gitu ya menjalani kehidupan ya. Sudah dari itu sangat membosankan. Nah, maka anak-anak dituntut untuk kreativitas. Mudah-mudahan gitu ya, anak-anak bisa nyaman gitu ya dengan sekolah daring ini. Jadi yang pertama berikan keleluasan, yang kedua adalah didoakan supaya anak-anak ini Allah yang mengubah hatinya supaya menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Ketiga adalah ikutkan pada kegiatan yang lain. Tadi udah pesantren, kalau Ramadan nih, cobalah anak-anak untuk diikutkan pesantren kilat gitu ya. Ini banyak kok ikut pesantren kilat di masjid, di mana. Itu mudah-mudahan, karena memang kebosanan itu obatnya hanya satu yaitu melakukan aktivitas yang lain. Jadi bagi ayah bunda, kalau misalnya ada anaknya bosan, obatnya cuma satu, yaitu melakukan aktivitas yang lain yang memang baik gitu ya. Terus tadi ada pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana mengatasi anak yang tantrum, yang ngambek gitu ya. Ini berkaca pada keluarga sendiri gitu ya. Yang harus dilakukan adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika anak ngambek, yang harus dilakukan pertama kali adalah merangkulnya, memeluknya gitu ya. Merangkul, memeluk, menciumnya gitu ya. Kalau misalnya masih anak kecil lah ya, masih di bawah usia 5 tahun, ya memeluknya, menciumnya gitu. Supaya apa? Yang pertama harus dilakukan adalah tenangkan dulu. Karena ketika dipeluk akan ada perasaan tenang yang saling terhubung antara ayah dan bunda. Dipeluk dulu gitu ya. Karena biasanya tantrum ini adalah akibat keinginan anak tidak terpenuhi gitu. Jadi kita lihat dulu penyebabnya. Anak tantrum kenapa? Anak tantrum ini karena kita nggak kasih es krim gitu ya. Anak tantrum kenapa? Karena kita tidak ngasih HP gitu ya. Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah merangkulnya dan memeluknya. Memeluknya, lalu diberikan kabar apa ya, perkataan-perkataan yang baik, anak soleh gitu ya, atau apapun itulah perkataan yang baik sampai dia reda. Begitu reda, baru dinasehati gitu ya. Kalau misalnya anaknya sudah gede, itu. Karena yang saya pahami, anak tantrum itu pasti mencontoh perilaku orang dewasa ketika ngambek seperti apa gitu ya. Nah, maka saya dari awal, dari anak saya 0 sampai 3, berusaha untuk tidak marah di depan anak-anak. Sekali 2 kali mungkin bisa jadi terlihat gitu, tapi sebagai seorang ayah, janganlah marah di depan anak gitu ya. Karena itu akan dicontoh oleh anak, menjadi bumerang bagi anak gitu ya. Menjadi bumerang bagi kita. Gitu. Tuh. Yang pertama dipeluk, yang kedua adalah dirangkul gitu ya, diberikan kata-kata yang baik gitu. Kalau saya melihat kisah yang di anak usia SMP ya, ini saya lihat di dunia jadi kalau tadi di anak-anak yang saya contohkan adalah merangkul, dipeluk, terus baru setelah tenang baru dikasih nasihat gitu ya, atau dijelaskan. Yang kedua, ketika masa remaja bagaimana kalau misalkan marah-marah gitu ya, diajak untuk berdialog dengan penuh dengan kelembutan, dengan kata-kata yang baik. Itu yang wali kelas lakukan ataupun guru bimbingan konseling lakukan kepada anak-anak yang marah gitu, tantrum dan sebagainya. Begitu ya bunda, mudah-mudahan jelas. Karena tantrum itu pasti ada penyebabnya. Ya, oh ya, terakhir
anak tantrum bisa jadi karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, makanya ada istilah bahasa bunda. Bahasa bunda itu harus maksimal disampaikan kepada anak dari usia 0 sampai 7 tahun. Jadi 0 sampai 7 tahun anak-anak itu yang diajarkan bahasa yang diajarkan adalah bahasa bunda. Bahasa bunda itu yang seperti apa? Bahasa yang dipakai sehari-hari oleh bundanya gitu ya. Misalkan bahasa sederhana, misalkan bahasa senang, bahasa meminta gitu ya, bahasa dialog. Kenapa harus bunda? Karena bunda itu apa ya? Fitrahnya adalah lebih banyak kata-kata, atau misalkan kita cerewet gitu ya, lebih banyak cerewet kepada anak gitu ya. Gitu, kepada anak. Maka bahasa bunda menjadi bahasa yang terbaik supaya anak paham. Oh, ini warna biru, oh ini warna oranye gitu kan. Oh, cara meminta begini, oh cara mengakui kesalahan gitu ya. Nah, kadang anak tantrum itu tidak bisa mengungkapkan apa yang di dalam hatinya, sehingga dia tantrum aja gitu ya. Kesel gitu ya. Itu. Lalu peran ayah bagaimana? Peran ayah tetap dialog. Kalau misalnya saya melihat dari kisah Al-Quran, dialog ayah itu ada 14 dialog, 14 tempat bagaimana ayah berdialog kepada anaknya, masalah keimanan dan masalah bakti kepada anak gitu ya. Dari mulai Luqman, Yusuf, Ayub dan lain sebagainya. Sedangkan ibu hanya satu. Mengapa lebih banyak? Karena ayah akan berbicara hal-hal yang penting, hal-hal yang memang urgent. Disitulah peran ayah berdialog dengan anaknya. Menanamkan nasihat, menanamkan tauhid, menanamkan kebaikan. Di sanalah ayah porsinya lebih besar. Tapi ketika misalkan dalam bahasa, mengungkapkan bahasa, bagaimana dia berperasaan, itu berarti ada pada ibunya. Begitu Kang Hendra, mudah-mudahan cukup karena kita sudah jam 11.37 menit. Maka Kang Hendra, kalau tidak ada pertanyaan lain. Jadi ayah lebih banyak ini ya Kang ya, lebih banyak ibu ya untuk bahasa bunda ya. Ya. Secara komunikasi dan bahasa bunda yang lebih berperan, tapi secara pola pikir dan intelektualitas pada logika. Kalau bunda lebih cenderung kepada perasaan dan penyayang. Betul Kak. Ayah Zaid teringat sama kisah di dalam Al-Quran tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mau menyembelih Nabi Ismail, ada perintah gitu kan. Nabi Ibrahim tidak langsung memutuskan iya gitu langsung untuk menyembelih Nabi Ismail, tetapi mereka berdiskusi dulu, dan di sanalah nilai-nilai ketauhidan dan juga kepasrahan dan ketawakalan dari seorang anak yang bernama Ismail diperlihatkan. Mungkin seperti itu kurang lebih ya Ayah Zaid ya. Iya betul Kang Hendra. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tak terasa ini udah mau zuhur. Mungkin sekian untuk webinar yang ketiga ya, mohon maaf saya koreksi. Wahai ayah, jagalah kesehatan jiwa anakmu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di negara Amerika, banyak para peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang hancurnya sebuah peradaban, hancurnya peradaban sosial dan budaya sebuah bangsa. Menurut Carl C. Zimmerman, bahwa masalah sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat modern, mulai dari penurunan moral, pergaulan bebas, dan masalah sosial budaya lainnya, berasal dari sebuah keluarga. Keluarga menjadi penentu nasib sebuah peradaban itu sendiri. Tahukah, keluarga dipimpin oleh seorang ayah sebagai kepala madrasahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz. Domisili saya di Cimahi. Aktivitas sehari-hari saya adalah seorang ayah, 2 orang anak, Zaid Muhammad dan Fatimah Qurrataini, dan juga sebagai guru SMP di Cimahi. Pengalaman saya sebagai seorang fasilitator pelatihan anak dan remaja, serta menjadi guru tingkat SMP, membuat saya untuk mendalami dunia pendidikan sebagai bagian tugas dakwah.
Berbekal pengalaman mengamati perilaku anak dan keilmuan pendidikan sebagai Magister Manajemen Pendidikan Islam, memotivasi saya untuk mencurahkan ilmu pada media sosial seperti Instagram, Facebook, grup WhatsApp, dan YouTube. Pengamatan yang saya lakukan sebagai wali kelas pada 60 siswa-siswi yang diasuh selama kurang lebih 4 tahun, hasil pengamatan terdapat 10% dari total 60 siswa-siswi memiliki masalah berat, seperti tidak mau sekolah, tidak lulus, hamil di luar ikatan pernikahan, perkelahian antar siswa, dan lain-lain. Sebagian besar anak-anak yang bermasalah ini ternyata memiliki orang tua yang bermasalah, keluarga yang berantakan, korban perceraian, korban KDRT, hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan kehilangan peran ayah dalam pendidikan anak. Lembaga pendidikan yang hari ini dinamakan sekolah tidak mampu menyelesaikan atau menjadi jalan keluar bagi anak-anak yang mengalami permasalahan berat di rumah. Kedua orang tuanya lah yang harus menyelesaikan, khususnya ayah. Jadi, apa yang harus dilakukan ayah dalam anak-anaknya dalam menjaga peradaban ini? Jadilah ayah yang cerdas, ayah yang mempersiapkan bekal bagi keluarganya untuk kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Saksikanlah jawaban lain dari kami di Instagram @ayah.cerdas dan channel YouTube @komunitas ayah cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.